dan selaku operator dari IMIS, yang terhormat Bapak Irhamdi selaku pengawas PAI. Yang terhormat Kasih Pai Kemenak Barito Kuala Bapak Haji Sokani, yang saya hormati juga Pak Gunawan Wibisono sebagai operator teknis, dan juga yang saya hormati Bapak pengurus GRI, maaf karena hari Sabtu pada bisa berhadir karena ada kegiatan mungkin. Baik Bapak Ibu, mumpung masih ingat nih dengan pertanyaan Ibu Sumiati ya, kalau kada salah sih ini orang Simpang Nongki ya lah Bapak Ibu lah, ulun ingat. Untuk di Dapodik Bapak Ibu, sebenarnya ulun membawa nih acuannya ya dalam kurikulum Merdeka itu ada alokasi waktu yang pembagian tugas atau alokasi JPL PAI di mata pelajaran kita terkait untuk pengisian di Dapodik. Memang ada kesulitan ya, ada yang membuat muatan lokal ditambah sebagai muatan lokal misalnya BTA, lalu kesulitan mengisinya. Bisa saja Bapak Ibu karena BTA kita sudah diakui, itu ada pergubnya dan perbuknya, maka bisa saja pian mengisi langsung di Dapodik itu 4 JPL untuk kelas 1 dan kelas 4. Nah, atau kalau bisa juga ingin menambah memang belain 1, tapi ini banyak yang kesulitan ya, karena kita mau mengambil muatan lokal, sedangkan muatan lokal tuh kadang-kadang muatan lokal kita tuh kadang terakui di nasional. Nah, jadi karena di kabupaten kita itu diakui, pian tambah aja 1 jadi 4 JPL. Memang seharusnya untuk kurikulum Merdeka kelas 1 dan 4 itu 3 saja. Kalau kurikulum 2013 itu 44 sudah. Kemarin itu kan kita 4 kali 6 24-nya. Nah, seandainya kada diakui BTA kita, otomatis kita kurang JPL-nya. Ya, kurang. 4 kali 4 16, 3 kali 4 12. Kurang ya? Nah, kurang. Tapi alhamdulillah ada solusinya kita. BTA kita atau pendidikan Al-Quran diakui ya. Dengan alasan tadi memang ada perbuknya sudah kita laksanakan. Dan kami beritahuan juga, kami baru selesai kita kemarin untuk perumusan kurikulum pendidikan Al-Quran untuk semester 2 ya. Nah, itu nanti akan kami share melalui link ya, Bapak Ibu nanti bisa mengunduh, tapi sementara ini masih dalam proses penyempurnaan, juga sambil berjalan nanti akan kita sempurnakan. Dan rencana memang ada mencetak secara besar-besaran ya, tapi menunggu anggaran. Jadi sementara kita anggarannya belum ada, ya Bapak Ibu masing-masing lah bisa mencetaknya, mendownloadnya ya, supaya ada keseragaman pembelajaran pendidikan Al-Quran itu di Kabupaten Barito Kuala. Yang dulunya ya sakahandak kita ya dulu kan, tapi sekarang diatur sudah supaya ada keseragaman tadi. Nah, kemudian ada lagi tadi pertanyaan bukan pertanyaannya, slip gaji. Jadi ada kawan-kawan yang juga bertanya kepada kita mengenai slip gaji yang diupload di Siaga ya, Siaga atau MSK tadi di Siaga. Untuk slip gaji memang kadang-kadang di sekolah itu kadang menerima langsung karena penggajiannya melalui online, melalui transfer langsung. Jadi kadang-kadang kita kesulitan, kepala sekolah pun kadang-kadang kada ambil di dinas tuh, padahal di dinas tuh sudah dicetak tiap bulan ya.
Jadi kalau kepala sekolah atau pian kebetulan ke kantor ke dinas, tanya saja bagian bendahara di keuangan itu, Pak Ketut kah, atau siapakah? Tanya saja, ada saja di situ slip gajinya. Namun untuk memudahkan GPay kita juga dalam pencairan, apakah itu nanti bisa gaji pokok itu diupload berdasarkan pangkat terakhir atau kan berkala terakhir? Apa bisa begitu Pak Kasih kira-kira? Yang terakhir, nah jadi bukan berdasarkan slip gaji aja Bapak Ibu, dia naik berkala terakhir kapan? Misalkan tadi Maret 2022 itu saja yang upload. Jadi terbantukan karena perlu repot-repot pihak kamar bahan pulang misalnya mencari. Nah jadi bisa itu mempermudah buat dia. Lalu atau misalkan hanya naik pangkat 4B misalnya. Nah pangkat terakhir pian upload ada di situ gaji pokoknya yang terakhir. Jadi penggajian sertifikasi berdasarkan gaji pokok terakhir itu yang diambil. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya slip gaji, tapi boleh tadi yang lain ya, mempermudahkan Bapak Ibu seperti itu. Jadi kalau Bang mencari ada divisi slip gaji, nah kayak apa kita ini ya, karena sistem penggajiannya transfer online tadi, nah, kadang-kadang ada terarsipkan itu ya, betuyuk itu di kantor di dinas tuh. Nah itu Bang, kadang-kadang kepala sekolah bisa juga diingat karena kebanyakan urusan tadi Bang. Ya, di Wanaraya yang membaca grupnya ribut juga guru-guru payulun, tapi ulun padai bisa pian upload dengan memakai berkala terakhir atau pangkat terakhir, itu mempermudah ya. Kalau boleh kita katakan kurikulum merdeka ini masih belum sempurna ya, masih belum sempurna, ada kekurangan-kekurangan. Namun dari kekurangan-kekurangan itu juga akan disempurnakan ya. Jadi kemarin kami melihati asesmen diagnostik untuk khusus pendidikan agama Islam. Itu sampai saat ini belum ada isinya juga. Tahu adakah yang hanya membuka asesmen diagnostiknya? Ada juga kosong, lu beberapa kali melihat ya. Nah jadi untuk administrasi atau perangkat pembelajaran ya Bapak Ibu, kalau di wilayah Ulur untuk 10 kecamatan itu kami sudah share ya, sudah share melalui grup. Apakah rasanya ada sudah juga saya share lewat GP kabupaten ya, lupa. Jadi semua lengkap Bapak Ibu. Jadi dari Prota, Promes, kemudian ATP, tujuan pembelajaran, ini Belawang sudah memprint semua ya, alur tujuan pembelajaran atau dengan kata lain silabus itu sudah kami bagi. Iya Pak Ansari sudah memprint, saya lihat tadi. Saya berkunjung ke sekolah Pak Ansari, cross check ya. Saya cross check kenapa beberapa hari ini saya berjalan ke sekolah-sekolah cross check terkait penandatanganan SKMT Bapak Ibu. Jadi persyaratan penandatanganan SKMT itu administrasi pian kami cek dahulu. Sebenarnya seperti itu prosedurnya. Pian boleh tanya di Kabupaten Banjar, kemudian di Banjarmasin, masalah administrasi ini sangat ketat ya. Kalau di Kabupaten Banjar itu istrinya Pak Masruni sendiri yang bercerita, Pak Masruni Alala, itu administrasi disuruh mengumpul Bapak Ibu 1 bulan sebelum penandatanganan SKMT. Di cross check dulu, dilihati bujur kada nih. Bila sudah lengkap, diteliti, hanya ditandatangani oleh pengawas. Amun ulun mengambil kebijakan. Ya, ada kebijakan ulun berdasarkan hasil verifikasi kepala sekolah. Tahu kalau Pak Haji Jahran? Amalah. Ya, alhamdulillah. Jadi berdasarkan verifikasi kepala sekolah. Bila kepala sekolah sudah menandatangani dari administrasi yang kami share kemarin, supervisi administrasinya ada yang 10 poin, ada yang 12 poin. Bola Prota, Promes, KKTP atau KKM, ATP atau silabus, kemudian agenda harian. Bilanya sudah terisi semua itu, hanya pengawas menandatangani
ada ulun berpegang kepada verifikasi kepala sekolah. Kan kepala sekolah nang tahu. Ya kalau ulun misalnya menjalani 184 sekolahan, mati di jalan ulun sekaligus. Jadi berdasarkan verifikasi kepala sekolah. Beberapa waktu lalu berjalan hendak tahu juga nih, bujurkah nang diverifikasi ditandatangani kepala sekolah ini isiannya dan pernyataan pian tuh tanda tangannya juga benar, nang dicontreng itu ada dan tidaknya. Setelah berjalan beberapa sekolah, beberapa kecamatan, nah ternyata di lapangan seperti ini kisahnya. Lengkap, tapi ada nang di laptop aja lengkapnya. Ada apa aja di laptop. Padahal lawan ulun nih nyaman pian. Jar ulun pian kada usah semua kelas mengisinya atau administrasinya semua kelas kada perlu. Nah penting pian ada sampelnya satu kelas tapi lengkap semuaan, mulai prota, promes, ATP atau silabus, KKM-nya, agenda hariannya sekelas gitu sampelnya. Lu tanda tangani. Tapi ada juga nang pian memberi manas. Memberi manas. Anu bae. Ngaran ulun nih ada waktu nama gawin itu siang mengajar sudah sampai jam sekian, bulik ke majelis pulang nah sampai bilang beberapa hari malam kayak itu pulang pengen ada tagawin tapi mau ada bang di laptop ulun mampian share tuh sudah dah di download belum bang mata lalu mana belum dua di download kayak apa lagi pengawas memberikan perangkat pembelajaran tinggal pian edit nama sekolahan lawan nama pian seorang nyaman benar. Kayak apa mau mengarang doa seorang bisa ada tahu ulah sako nama edit nama aja kada kawa ya nah, semua ada di laptop ulun nah, semuanya dan ulun sudah share tinggal dirubah sedikit aja lagi ada nama pada kada terbuka lah di grup ulun mah bukan ada aja kapian kawa bukan di grup kada kawa nah aro tuh. Nah, ini perbandingan Bapak Ibu kita dengan Kabupaten Banjar dan Banjarmasin. Ulun masih tenggang rasa istilahnya, masih anu tuh. Tapi mohon perlahan-lahan lah Ibu pian gawi Bapak sedikit demi sedikit. Kalau kada ada bukti pian menggawi administrasi, kayak apa pian mengajar? Maka di situ pedomannya ya kalau mau bahar orang belayar tuh bilang ada kompas kemana arahnya kada tahu tapi bila ada kompas ada nang di print ada nang di pedomani itu jadi ikutan kita neng ini kadang kada ada apa namanya kada ada pedoman kayak papian mengajar tadi ambil buku anak-anak buka halaman sekian baca ibu itu gurunya ke kantor ngobrol, membalas chat-chatan, akan-akannya suruh membaca, membuka, menulis, sudah merangkum, tinggal akan dia. Di kurikulum Merdeka jangan seperti itu lagi Bapak Ibu. Ya. Jadi di kurikulum Merdeka ini sebenarnya lebih mudah. Kau aja pian ke kantor, kau aja pian anak membalas chat. Ya. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu sebelum pelaksanaan pembelajaran ada yang namanya kesepakatan. Ya loh, hari ada kesepakatan. Hari ini pembelajaran kita pendidikan agama Islam sebelum dimulai belajar ada beberapa hal yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada anak-anak. Hari ini apa kesepakatan kita tawarkan anak-anak ketika belajar harus apa anak-anak? Harus memperhatikan, harus ini. Banyak tuh usulan kanak-kanak. Kesepakatan yang pertama. Kemudian juga sebelumnya ada diagnostik. Diagnostik dalam pendidikan, dalam pembelajaran kita apa bakat minat anak harus kita ketahui. Itu dalam kurikulum Merdeka. Karena bakat minat anak itu orang 10 beda-beda. Kada sama. Kita besi anak 2, 3, 4 di rumah. Ini orang 4 ini beda-beda.
nang saikung pintar bernyanyi, nang saikung pintar berdrama misalnya, bermain peran, nang saikung hobinya membaca, nang saikung hobinya menggambar dan lain-lainnya. Jadi di kelas itu beda-beda. Ada mau kita kayak Bahari mengajar itu sekehendak kita. Kadang seorang jadi paharatnya di muka beliuran mulai jam 8 sampai jam 10 nyari istirahat. Kakak-kakaknya ada yang terguring-guring di belakang misalnya. Nah, di kurikulum Merdeka berdasarkan bakat dan minat anak dilihati. Anak yang senang menggambar kelompokkan, anak yang senang membaca kelompokkan satu kelompok. Ya. Anak yang senang bermain peran kelompokkan satu kelompok. Ya. Contoh kita pembelajaran misalnya tentang surah Al-Ikhlas. Oh, kita bikin tugasnya. Nah, itu rencana di kurikulum di aplikasi Merdeka Mengajar akan dimuat. Jadi kalau pian ada penemuan-penemuan atau mengolah media-media pembelajaran itu bisa diupload Bapak Ibu dan itu dihargai. Ya, ada penghargaan nanti sebagai penambahan angka kredit dalam mengajar, dalam bertugas ya. Nah, jadi sebenarnya di dalam pembelajaran itu gampang dan memudahkan kita. Ya, masalah Al-Ikhlas tadi pian ini ditugasi beberapa kelompok, ada 4 kelompok misalnya. Yang satu pian ulah kisah satu drama bermain peran, si A sebagai ini, si B sebagai ini, si C sebagai ini. Lalu yang kelompok lain yang suka menggambar pian olah juga kayak bentuk kaligrafi itu tapi berbentuk kosong, dia yang mewarnai nanti sampai selesai misalnya. Yang satu lagi misalnya ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang satu lagi bawa keluar misalkan. Lihati pemandangan alam sekitar. Apa yang kamu lihat? Siapa yang membuat? Jadi pendidikan agama Islam itu tidak terfokus hanya belajar di dalam kelas. Dia bisa bawa kemana? Keluar. Kalau ketika ada orang meninggal dunia, orang tua murid misalkan, bawa ke sana takjil. Bawa melayat. Kenapa? Seperti itu. Mereka kita ajari langsung bagaimana bermasyarakat, bagaimana bersosial. Ya. Jangan terpana, jangan terfokus di kelas saja. Seorang udah pak iyanya sampai baliliuran. Paham jadi nggak ada anak-anaknya. Nah, jadi di kurikulum Merdeka dilobah Bapak Ibu. Jadi yang senang menggambar tadi menggambarnya sesuai bakatnya. Ya, seperti itu. Dan misalkan karena di kurikulum Merdeka itu ada video pembelajaran, jadi kita harapkan nanti mudah-mudahan nanti ini berkembang lebih banyak bahan untuk kita mengajar. Misalkan tentang apa lagi? Tentang misalnya kisah Nabi Musa misalnya. Kita putar aja videonya pakai LCD. Putar videonya kisah Nabi Musa. Suruh anak memperhatikan, nanti terakhirnya kita beri tugas. Senang gak ada kira-kira anak-anak melihat video itu, melihat film? Senang. Amun pian mengisahkan mulai awal sampai akhir. Kemana-mana kan perhatian kanak-kanaknya. Tapi kalau langsung melihat, banyak di videonya itu pian mendownload banyak. Ya. Jadi kanak-kanaknya fokus buat daripada kita yang menjelaskan, amun kita ini menjelaskan kadang-kadang bisa juga uyang sudah melihat muhafian toh. Mulainya melihat. Nah, jadi Bapak Ibu seperti itu. Tidak ya, itu hanya bercanda saja. Jadi ada juga pertanyaan dari guru-guru Pak ya sedikit dikatakan mengeluh, Pak. Wah ini ngalih benar kakak-kakak dilajari. Kenapa cerul? Bina kare tapi menurut benar wah ini jujur kan Bapak Ibu. Akhlaknya pina jauh benar. Nah, kalau melihat dari ke belakang latar belakang pendidikan kita selama 2 tahun memang diakui gitu ya.
Jadi akhlak mereka sudah jauh merosot. Namun juga kembali kita introspeksi diri di sekolah atau di lingkungan kita. Kenapa kita inilah kekanakan kita sampai kayak ini, sampai wayah ini, anak-anak ini pindah kada tapi ada bapandir pindah latoy-latoy kada santun, lalu lewat di depan guru, di depan orang tua pindah jus pindah kada tahu dibasa di orang Banjar. Nah kenapa? Di kurikulum Merdeka ada yang namanya keteladanan. Nah, keteladanan inilah yang digalakkan di kurikulum Merdeka. Pian sebagai guru otomatis menjadi figur, ya kan? Kekanakan kita itu seperti kertas putih yang kada ada noda-nodanya. Siapa yang menggambari ini siapa? Kita. Contoh, ulun berkali-kali mengatakan bahwa dan pian sudah punya anak kita tuh kita ajak berbicara dengan anak. Apabila anak kita ingin mengatakan kata ulun, maka kita dahulu nang berkata ulun lawan ini, ya kan? Bila pian berkata gue, maka anaknya juga gue. Artinya apa? Apapun Bapak Ibu lakukan di sekolah itu akan dicontoh oleh anak-anak pian di sekolah. Ya, pian mengajarkan kesantunan, berbahasa tutur kata yang bagus, yang lemah lembut. Tapi pian pengasaran anak. Kamu nih dasar ada pintar lalu belajar, sudah ibu ajarin nak ini kada paham gua lagi, dasar pembabal. Bu, kalau anak kita dikatakan seperti itu, kayak apa perasaannya? Seandainya itu pian, apa kira-kira? Kami pembabal lalu kumah. Pian, hati pian disambut pembabal, Pak. Apalagi anak kita. Wajar aja. Nangaran manusia ini beda-beda. Nih, besi aja akal semua. Tapi ada nang encer, ada nang pina lem. Wajar. Tapi bagaimana caranya kita supaya anak itu paham dengan pembelajaran kita? Jadi jangan juga kita mengajar, hanya mengajar, tapi Bu, jadilah kita seorang pendidik. Bila pian mengajar tuh masuk jam 8, berakhir jam 9.45 sudah keluar. Nah, pulang habis istirahat jam 10.15 sampai jam 11 misalnya habis pelajaran pian pulihkan sudah. Aku asal mengajar aja hari. Jangan seperti itu di kurikulum Merdeka. Pian ketika mengajar, lihat anak pian. Bukan hanya ketika mengajar juga, sebelum pembelajaran dimulai Bapak Ibu. Ada sekarang namanya P5, ya kan? Bapak Ibu, di sekolah penggerak, ulun berkunjung langsung di Perambai, itu Karya Tani. Mereka guru-guru jam setengah 8 sudah standby di sekolah. Apa yang digawi mereka besung-sung? Ada yang digawi, khususnya guru agama. Ya, setengah 8 standby mereka di depan kelas masing-masing. Ya, kemudian juga kepala sekolah di halaman, kakak-kakak tuh dibarisidin dulu di halaman, diberikan arahan, diberikan nasihat, diberikan wejangan. Karena kakak-kakak tadi ya jar buat pian, wah ini pinak kayak apa kakak-kakak. Nah makanya banyak-banyak kita memberi nasihat. Jangan kita hanya bisa membentak. Nah setelah dibaris, diberi nasihat dan lain sebagainya, ini wali kelas di depan kelasnya masing-masing Bapak Ibu.
Apa yang digawe Sidin? Sidin siap sudah di depan kelas menyambut anak-anak yang akan masuk belajar. Amun kita kira-kira kakak-anakannya sudah berdoa, sudah maaf serinya, sudah siapnya, gurunya 8:30 belum lagi masuk. Ya kan? Tapi mudah-mudahan di sini kata, ulun mudah-mudahan buat pian baik-baik perataan. Nah, setelah kakak-anakan naik ke teras, Bapak Ibu, apa yang digawe guru tadi dibaris pulang oleh ketua kelas. Siap, gerak, lancar depan, gerak. Hendak masuk. Apa kira-kira pian yang pian praktekan bila murid hendak masuk ke kelas, apa yang pian praktekan? Beri salam. Bagus, beri salam. Lalu dilihati anak-anak kita tuh tunggal lingkungan. Nang kayak dulu, nang pernah duduk di bangku SD atau di SR, bila hendak masuk tuh nih kuku dilihati, yang apa baik, wah ini pengadalan tiap meliti kuku akan gurunya bersama gunting atau katipan kuku. Ada nang bersama jahitan juga, benang lawan jarum. Kenapa? Ada tuh kan? Ada nang bersama gunting tadi. Bila masuk diperiksa itu buat di sekolah Merdeka apa? Sekolah penggerak tadi. Ini kenapa? Untuk membiasakan anak kita bersih, suci, belajar membersihkan diri. Kenapa? An-nazafatu minal iman, kita terangkan. Pernah kapian periksa kan kapian kayak itu? Alhamdulillah. Kita lihat. Jadi jangan jual, misalkan ada anak-anak yang kita bariskan di muka, ada anak-anak yang bajunya belain misalnya surangan. Kenapa nang ini? Ikam kan apa jadi baju pindah belalain pada orang? Anu mama kada sempet tapus bulik ikam. Jangan kayak itu. Kasihan. Jadi kita ada timbal baliknya. Kasihan ke anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah kita melihat anak kita bagus, sudah semua penampilannya bagus, bersih, rambut pinap, ada yang panjang misalkan, potong akar, tapi motongnya bagus-bagus juga, jangan diputar-putar. Bila pian putar-putar karena kayak bahan bang, wah ini bisa parang datang. Amun dahulu jujur aja apa jerbu, putar kita terima kasih ru aja. Anak kami dipotongkan rambut walaupun putar, padahal sih dia nang dua sarik juga cuma kedua nih. Amun wae ini bisa tak polisi urusannya. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi setelah masuk hanya mulai pembelajaran, dilihati kakak-kakak kita tuh tadi. Apa yang mereka keluhkan hari ini, apa yang mereka rasakan hari ini. Pernahkah pian mencek ada anak kita misalkan hari ini karena ada alasan lain dan lain sebagainya, hari ini ada yang kada bersama duit misalnya, dia pernahkah memperhatikan ada yang tertinggal buku, ada yang tertinggal pensel? Jujur kalau kayak tindakan kita, jangan kita bemamai, yang bisa bemamai aja, carikan solusinya seperti apa. Jadi Bapak Ibu, ulun dulu pernah jadi kepala sekolah ya, anak nih kada turun 4-5 hari sudah kada turun, dicari ya ke rumah. Kenapa anak ikam jadi kada turun? Sekalinya bajunya nih katiak rapi, ya di belakang nih wawah karena kalawasan tuh mungkin nyonyot, jarang banjar tuh mudah sobek, akhirnya kada turunnya supan. Kayak apa tindakan kita di sekolah? Kami musyawarah dengan guru-guru, kayak apa kita caranya? Oh ada apa, kita stok baju, karena kebetulan kami itu berjualan juga baju, membantu kanak-kanak tunang memukar ke Banjar atau ke pasar jauh, diberikan karena supaya anak tadi mau sekolah. Barang kan diambil akan duit nang warna kan, atau duit zakat pian nang per bulan nang 2,5% tuh kan, ya kan Bapak Ibu? Nah seperti itu sehingga anak bisa berlanjut. Nah itu ya. Nah kemudian ada kegiatan rutin mereka juga di sekolah penggerak, setiap hari itu ada kegiatan selain itu.
Di hari Kamis mereka ada jadwal makan bersama Bapak Ibu. Sekolah pian ada. Waktu-waktu. Ambon itu seminggu sekali wajib mereka makan bersama. Dananya di mana? Mereka membawa bekal Bapak Ibu. Bawa bekal. Gurunya membawa bekal, anaknya membawa bekal. Kenapa dianjurkan seperti itu? Ketika mereka berkumpul, Bapak guru juga berkumpul dengan muridnya makan bersama. Di situ apa yang terjadi? Ada yang terjadi namanya pendidikan. Di situ ada rasa kebersamaan, rasa kepedulian, rasa sosial. Ya, Assalamualaikum Pak kawan nih lawan si A. Kita apa hari ini iwaknya? Wah, aku malah tadi abah mau undang. Nah, undang iwaknya hendak kaikam. Kubari ikam kada iwak kalau ini apa aku kakauman taruh sini kada sawat mengunjung kada sawat apa kada iwak hari ini barinya iwak undang. Ada juana kada membawa. Gampang kenapa nih bekal kada sawat mama. Sung sini imbas sembahyang subuh manuri. Kawan abah manurihan. Ada membawa bekalnya, aku bawa baju putih aja kasihan. Lalu kawanannya ini Bapak Ibu merasa kayak apa kawan kita kadang merasa kada nyaman. Pun makan seorangan ungap kawan kalham nak titik liur. Jadi mereka rasa ada kebersamaan Bapak Ibu. Rasa ingin berbagi. Sikung menjulungi nasinya, sikung menjulungi sayur. Ini aku menyangka tempe mama di rumah naikkan tempenya. Nah ini sikung beri iwaknya. Baguslah Bapak Ibu. Ada rasa kebersamaan. Mereka berbagi. Ini yang diharapkan di kurikulum Merdeka. Ada perlu pian kita hari ini masalah berbagi atau misalnya gotong royong dijelaskan beliuran hal itu sudahnya kau mencermati. Pian tadi sudah melaksanakan makan bersama. Apa yang dirasakan? Bu, Pak, kami tadi berbagi ini. Salah satu teknik pembelajaran kita Bapak Ibu di kurikulum Merdeka. Ada perlu pian yang beliuran mulai awal sampai akhir. Seperti itu pembelajaran P5 proyek. Tapi Bapak Ibu untuk file saya kira sudah berjalan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu gurunya, Bapak Ibu mereka juga ada kebersamaan di kantor dengan guru. Dengan makan bersama tadi terjalin rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan yang kental. Ini ada nang di kantor si A pindah kada tapi batagura, ada nang sekung pindah itu dua, pindah basi sengkengan. Ada nang itu. Utang banyak. Jadi di kantornya pindah kayak cacing kepanasan, bila sekung masuk, sekung keluar. Ada nak itu. Nah tapi ulun harapan guru agama ada dana kayak itu. Jadi kita ada kepedulian Bapak Ibu dengan lingkungan kita, dengan kawan kita, dengan anak-anak kita. Jadi ulun bercerita sedikit. Ketika hendak monitoring menuju Tamban kalau tidak salah, ulun ini kebocoran ban, kehabisan minyak. Hendak babulik bepalpal jauhnya. Hendak memaju bupal juga cuma dihitung-hitung parak bebulik kan mairit sepeda motor kurang lebih setengah apa dengan menanggur. Kenapa Pak? Habis minyak nih. Itihi ulun memasker itihi guru agama ulunnya benar-benar ulun rupanya kada pinando ulun memasker tapi plat dinas kira-kiranya siapa ajarnya kenapa Pak habis minyak. Gini taruh saya untuk mana merawat taruh sini
Jadi dalam hati ulun, oh mungkin ini mengejar hendak absen lebih awal. Sudah ya, tidak apa-apa. Harus ngebully ulun ya. Kurang lebih 300 meter ada warung yang biasanya berjual minyak. Di situ betakun maji ada minyak kah? Habis ruang. Ada na orang minum, orang tak munjul. Kendaraannya kendaraan peridai pulang. Ulun tadi hanya Messi di situ nah di simpang 4 itu full Messi hendak kapian minyak. Jual tertawa. Ulun ambilakannya. Dia ambilakannya gelas aqua yang botol. Dihiring akannya dapat setengah ini nah. Pian sawat pian makan minyak mau ke sana atau ke situ tapi para ke situ kayak berbulik pian diberinya ulun minyak. Bapak Ibu orang tadi kada kenal dulu diberinya pulang minyak padahal ini kendaraan dinas wah bisa PNS nih tapi orang kada menimbang itunya tapi rasa kepeduliannya itu Bapak Ibu sedangkan si guru agama ulun tadi bapak takut oh ini habis minyak ini sudah harus kalau guru agama nangka ini kayak pemuridnya ulun takut kayak pemuridnya pemuridnya yo peduli kada kayak apa lawan lingkungannya di sekolah lawan kawannya lawan anak muridnya ketahuan kelihatan gambaran orang tuh kelihatan ya maka inilah guru agamaku sedih Pak sedih saking sedihnya sadih bukan ulun hendak minta tolong kada tapi kepribadian guru maka keteladanan kita itu nanti dicontoh oleh murid kita mengajarkan rasa kepedulian tapi kita sendiri kada peduli jadi kita itu jadi contoh langsung bagi murid sesuai dengan wejangan Ki Hajar Dewantara ing marso ing ngarso sotoro ing madya mangun karso tuturi kayak apa kita hendak jadi contoh kita hendak ada peduli ya kepedulian ini perlu Bapak Ibu kita sebagai guru ya, kita mengajar bukan hanya sekedar mengajar tapi mendidik peduli mana anak-anak kita yang pina lemah IQ-nya paraki lajari jangan bisa meja dipadahi kenapa kesulitannya menghafal yang ini Pak enak beliuran udah menghafal kan mau hafal lajari teknik menghafalnya kalau menghafal surah misalnya panjang ayatnya yang kayak Al-Hujurat kebanyakan yang dihafal sekaligus otomatisnya udah hafal maka wah ini andakannya surahnya di mana kelas berapa kelas 4 Bangalih kalau kelas 6 jangan 5 Pak itu lagi kelas bawah ya kita lajari tekniknya menghafal Bapak Ibu amun sudah pian lajari tekniknya menghafal inya kada hafal juga jangan juga pian salahkan dasar ikamnya pambaba atau dasar bungo atau tampuk ikamnya jangan Bapak Ibu ada Bapak Ibu guru kayak itu ada Bapak Ibu hubungan ikam nih sini tambuk sekataraan ada kayak apa pian sebagai murid ulun pian dan nama ibarat ulun murid tuh kayak itu guru jadi jangan kayak itu ada itu Bapak Ibu cuma ulun kada mengesahkan di mana kasihan anak kita kemauan belajarnya yang mau belajar tiap hari turun syukur sudah kita bersyukur ya kalau memang ini lambat penangkapannya itu dasar dari sananya tapi kayak apa kita mengusahinya kita lajari teknik menghafal seperti ini kalau sudah kita lajari teknik menghafalnya kada hafal juga apa jalan terakhir suruh bulik lainnya diriakan
sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu berdiri taruhnya apalah ada juga malahnya ada sing turunan lagi hampirnya sekolah jadi muntung seorang bamamai berdiri tulai berdiri suruh gurunya belum angkat kursi sampai akhir pelajaran. Bapak Ibu, apa caranya kita kayak bahari bulikakan kayak bahari Bapak Ibu. Ulun ingat sekolah di Awaliyah bahari ulun ini termasuk orang ngapina lambat juga jadi guru ini pian lah bagi putihnya apa ditawarkan kamu wasit ini anak-anak ada di QPCD diberi penerang hati. Itu senjata kita tuh senjata hubungan pian guru agama. Bila anak pindah ngalih mantul maka guru agama ini pindah harat-harat bahari itu bila urusin pun bacaramin gitu barang amun ini tahu lah. Ini senjata kita Bapak Ibu, doakan ya. Jadi dengan didoakan itu insya Allah kalau Allah mengizinkan maka anak tadi pun yang asalnya pembaba mampinang alih belajar alhamdulillah insya Allah lancarnya bisa juga kayak orang jangan dimamain itu jalan keluarnya doakan bila pian ratan sembahyang apalagi khususan misalnya tahajud misalnya pian malam doakan anak-anak pian mudahan menjadi anak-anak yang anak-anak yang pintar. Ulun kayak itu pian bila berkunjung tuh lah ke sekolahan pertemuan kekanakan dan yang pian duduk-duduk bulan salam nih ulun pusut palanya bacakan apa mudahan buat nikah menjadi anak-anak pintar amin baik itu senjata kita jangan pian kada tahu menahu mau belajar tuntung sudah istirahat bis ke kantor. Perlu kita pendekatan lawan kekanakan itu apa keluhannya apa kira-kira nabi hadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ada yang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan belajar dan lain sebagainya. Perlu pendekatan Bapak Ibu. Jadi ada di satu sekolah ada nggak ini wali kelasnya nih di depan ada anak ada berseragam tadi disuruh sidin kulit ya jangan kayak itu kita akuni dulu apa permasalahannya kalau hari itunya kada seragam hari itu aja esoknya berseragam dengan alasan yang dapat kita terima monggo lah biarkan dia masuk di kurikulum merdeka pun sampai kada naik jangan jual ada dengan kada naik berusaha apa kekurangannya kita tutupi akan kita privat kita tambahi waktunya kita beri pembelajaran. Jadi kesimpulannya kita mengajar jangan hanya mengajar tapi kita mendidik seperti anak kita Bapak Ibu. Karena orang tuanya beramanat kepada kita nih Bapak Ibu ulun menyekolahkan anak ini wadah pian mudah-mudahan pian bisa mendidik anak ulun dengan sebaik-baiknya. Mereka percaya pada kita. Nah kemudian di sekolah penggerak juga ada latihan-latihan. Kalau kemarin ulun berjalan ke Jangkit, ini wadah laki ibu Haji Senaniah. Mantap lagi pian di situ ulun berjalannya. Apa yang ulun lihat? Ada pembelajaran masalah bela diri karate sampai juara nasional. Ayo pian, padahal unjut di Jangkit Sudi unjut sampai juara nasional, mantap jurun pian pengelolaannya. Kenapa itu bisa jadi kita contoh? Itu di dalam pembelajar pencaksilat itu terjadi rasa kepatriotisme, rasa kebangsaan, rasa kebersamaan yang luar biasa. Itu juga pramuka, ya, dan lain-lainnya. Mantap kalau kayak pejulun pian manunya pembiayaan dan lain sebagainya. Kami berpatungan apa? Nah ada duit sekolahan dijurungi pelatihnya ada mengkada ada tuh yang bilang nama nakah di situ
maka dimakannya pulang orang Banjar jauh pelatihnya. Nah, kalau agama dilaksanakan seperti ini, saya salut. Kalau di sekitar Bian ada misalkan grup Maulid Al-Habsyi, bubuan nama terbang tuh, ada yang bisa lah minta bantuan ke sekolahan ulun melajariakan kakak-kakak ulunnya napa tapok. Nang saya kong peningkah, nang saya kong tukang bas misalnya, nang saya kong tukang gerincanya misalnya, apa gitu. Belajarnya ada yang belum berjalan di sekolahan, memang nang kaya di pesantren bapak ibu. Maulidan dulunya betapa. Tapi kada barawi pak, pesair aja. Ibu bagus banget bu. Ya kita kembangkan. Contoh lah ulun juga kita dapat mengambil pelajaran kayak Habib Rizik sidin dipidanakan selama 2 tahun kurang lebih ya. Ujar Habib, ulun pae rasanya ya apa di penjara nih kada bisa lagi bertausiah. Ternyata jar sidin apa di penjara sidin malah lebih lagi daripada di luar bertausiahnya. Karena setiap waktu sidin sampai ada di situ. Jadi pian narapidana di penjara ketika bersama sidin itu asalnya adalah kada bisa membaca Al-Quran. Di huruf perbijian tahu. Selama 2 tahun sidin bisa mencetak, alhamdulillah. Ada yang bisa membaca Al-Quran. Nang kada tahu bacaan sembahyang, tahu bacaan sembahyang. Kemudian ratib al-atas sama ratib al-hadad hafal narapidana mantap. Kalau di sekolahan pian 6 tahun adakah yang bisa dicetak, adakah yang bisa kita perbuat, adakah yang bisa kita tinggali dengan karangan kita. Tapi ada nambah purta senang, ada yang membaca juga Asmaul Husna di sekolahan tuh pian dipasangnya toa nah kayak di masjid di musola saban pagi ngiak menyanyiakan Asmaul Husna tadi. Ulang ngiak. Boleh langsung dulu lah. Bapak Ibu, setelah mereka setiap pagi membaca berjalan kurang lebih setahun. Kebetulan ulun duduk di dekat di situ ada orang berjualan bakso jauh di seberang sungai. Jadi sekolah itu di seberang sungai sebelah sana, nambah jualan bakso itu di seberang sini. Kan bakso ulun situ. Takut ulun ini bisa jual pintar pandai sambil mengocek di sekitarnya. Kayak apa kegiatan di sekolahan di Parapian sini? Kesah masyarakat tuh. Jadi kada perlu kadang-kadang mendak tahu data nopian melaksanakan Jumat Takwa kada di sekolahan. Lingkungan sekitar ulun tahun ini juga. Upai ulun pian lah alhamdulillah. Dulunya ulun kada tahu di apa ngaran Asmaul Husna 99 tuh. Apa sebuting duanya. Wah ini pak pian kayak apa? Ulun pai belandak mahapal banyanyi juga kayak bubuan sekolahan tuh nah hanya ulun hafal 99 ulun hafal. Bapak Ibu, bukan hanya murid yang hafal, orang di sekitar pun kita hafal. Syiar kita makin bagus. Tapi kalau di sekolahan kada ada kegiatan keagamaan, anak kita nak dijadikan apa? Maka di situ pondasi dasar, pondasi awal kita loh anak-anak. Makanya ulun harapkan di sekolah itu ada kegiatan selain Jumat Takwa, ada sembahyang duha yang laksanakan, ada sembahyang zuhur bersama yang laksanakan. Ini untuk apa Bapak Ibu? Untuk mencetak generasi penerus umat Nabi Muhammad. Ketika praktek sembahyang, yang lihati gerakannya, bacaannya didengar, nang kada pas pian bujurakan. Ya Bapak Ibu. Contoh,
Setelah takbiratul ihram misalkan membaca doa iftitahnya. Doa iftitahnya pian dari bujur kadenya membaca. Bujur ya kan. Gerakannya mengangkat takbirnya sampai mana nang bujur. Menangkai ini misalnya nakai kada pas, tangannya harus menghadap kiblat kayak ini nakai. Sampai ini nang bujur. Kemudian mengandak kiamnya kayak apa nang bujur. Kayak Nabi mengajarkan kita bujurakan. Jangan ada yang mendak kiam, ada yang ke atas pada dada yang kayak ini, ada yang di bawah pusat. Belajar Fatihahnya dibujurakan. Tasdidnya dalam Fatihah ada berapa Bapak Ibu? 13. Hak-hak Fatihah itu harus dipenuhi. Bila hendak rukun-rukun kita itu bagus, Fatihah itu termasuk rukun, maka harus belajar kita. Maka kekanakan kita lajari yang bujur kayak apa. Kemudian jumlah hurufnya dalam Al-Fatihah itu ada berapa? 100. Karena suami itu 100 berapa? Nah ini dilajari lo kan harus terpenuhi itu 141. Bila Malik Yaumidin maka jadi 155 lo nomor tasdid lo nang double tadi. Ya. Kemudian makhrajul hurufnya perhatikan. Pian mun belajar Fatihahnya aja lah. Ada nang setahun pian nyerus di Fatihah aja tuh. Kamu nang orang mau pesantren lulusan pesantren maka tahu tuh. Ya. Nah, akan kita bujur ya kan. Ketika mereka praktek sholat, lihati ini bujurnya praktek sholat, praktek sembahyang, yang asik di luar, karena kan sembahyang dalam kan kada. Jangan kayak itu kita. Lihati. Lebih nian ketika misalnya ruku atau sujud, tangannya takariup sedikit, kada boleh dibuka, amun lalakian boleh dibuka. Duduk tahiyatnya seperti apa yang bujur lihat ya kan. Kemudian tangan meletakkan di lutut seperti apa yang bujur. Nah kayak ini kah? Atau misalnya kayak apa? Nah dibujur ya kan itu. Itu amanat kita Bapak Ibu. Amanat bagi kita. Lajariakan ke kanan kita yang betul. Itu sedikitlah ulunlah menggugah ya. Karena selama ini bujur aja kita laksanakan tapi kurang perhatiannya Bapak. Kemudian praktek wudhunya juga ya kayak apa yang bujur. Biasanya ada juga wudhu bahasa di sini kada yang bujur ya kan. Ya. Membasuh telinga ada aja wudhu membasuh telinga sudah. Padahal harus ini basah nih. Nih sini juga basah. Kayak apa yang dibujuri. Sudah payah praktek sholat, sudah payah praktek wudhu. Tapi bujur ya kan kayak apa bujur. Jangan asal sudah aja. Itu tanggung jawab kita Bapak Ibu. Nah kemudian di sekolah juga tentu kita pelaksanaan ada hari-hari besar Islam. Ada Maulidur Rasul, Isra Mi'raj. Terkait Isra Mi'raj dalam kitab Sirajul Munir Bapak Ibu. Ada diriwayatkan di situ ada seseorang yang dilihat oleh Nabi ketika di dalam neraka. Apa yang dilihat beliau? Yang dilihat beliau ketika di dalam neraka itu ada seorang yang memotong-motong lidahnya dengan gunting yang berasal dari api, batu dari api yang menyala-nyala, panjang pulang, potong pulang. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat, hai malaikat, kenapa tuh hambaku itu sampai seperti itu? Ujar malaikat, apa jawabannya? Itu umatmu Nabi Muhammad.
yang hanya bisa menyampaikan tapi kadang melaksanakan. Pian menyampaikan non murid pian pula. Mudah-mudahan kita katakan itu. Ya. Jadi banyak orang yang bisa hanya sekedar menyampaikan, jadi khatib, jadi mubaligh, jadi mubalighah, jadi dai, jadi daiyah, jadi guru, ustaz, ustazah, tapi hanya bisa menyampaikan. Maka itu kembali kepada kita. Makanya jalur kita ini menjadi telah. Apabila murid tuh kepingin kita inginnya ini jadi disiplin, maka kita berdahulu. Pian gembor-gembor masalah disiplin, pian datang ya jam 9 misalnya. Payulah untung kita pada payu. Si itu pintar pandir aja, manjang ah, murid kebau ya. Adalah wibawanya, adalah harga diri kita sebagai guru. Ada hanya bisa berpendar aja. Jujurlah. Mungkin Pak, itulah. Oh, ada. Alhamdulillah. Ya ramun hari ini pada kan pengawas mamamanya. Ada ulun hanya menggugah. Kita berubah di kurikulum merdeka. Ya, di kurikulum merdeka tidak seperti dulu Bapak Ibu. Berubah. Jadi kita dulu jadi sorotan anak, jadi figur oleh anak. Kita contoh di depan. Kita hendak menyuruh anak-anak santun, tapi kita berbahasa dengan kawan, misalnya bahasanya kasar. Kita lawan kawan, wah, lalu pina kali dikesahai guru. Kadang-kadang ada guru yang jam bertamu aja kada bisa matur. Baiklah mau ada orang, oh nih bila jam 14 ini orang kalau pina istirahat. Ada yang kada belampu juga. Kita lihat tuh. Ada bertamu ada kan? Ada di pelajaran kita apa itu? Ada bertamu dilihat nih, oh jam berkunjungnya. Kemudian bila bertamu kayak apa adabnya? Oh jangan pindah mata. Oh. Bolehlah bertamu kayak ini. Nah, itu kita ajarkan pada anak. Jadi kayak apa anak kita menuruti kita yang baik-baiknya, kita sendiri contohnya ada baik. Tapi di sini kata, di lain. Contoh anak kayak tadi. Habis minyak apa? Kalau kayak itu guru dulu kayak muridnya. Luar biasa. Tapi nasi pengunjulan tadi kada kena sih deh. Ayo mau wani menuangkan nah minyak kada kena sih deh. Itu patut kita contoh. Itu harusnya kita sebagai guru. Kamu kenapa hari ini? Pina rapid baju. Pina mata pacul, anak pacul sudah tuh sini. Ibu Anwar. Ya, tadi ibu bawa jarum. Ini akan sudah. Kalau perilaku kayak itu kita lawan murid, pian seumuran murid itu ingat lawan kita. Jujur, merinding lah. Almarhum guru ulun ada nak itu. Ya, ulun ini penakanya 2 hari sekolah. Bila bulik saban hari dia bilang rata-rata banyak bekelahi ya. Bahari itu. Mengarang di kelayan tuh biar dasar kayak itu. Bahari itu sekolah bekelahi itu. Jadi guru ulun ini kenapa? Ikam maka baju bina rapitan nak itu sini bapak jahit. Seumuran ulun sampai hari ini ingat. Ya, pian pak, suaka menjahitakan baju anak pian. Kamu kada menjahitakan menukarakan malah. Nah, ulun kesahkan lagi. Ada suatu sekolah bapak ibu yang melaksanakan Jumat Takwa. Di sekolah itu kanak-kanak dilajari berinfak, bersedekah secara sukarela. Jadi celengan ini beredar kotak aja, kotak syukur itu. Kan ketika kanak-kanak duduk baca yasin atau apa, barang sukarela pada hidup. Setahun duitnya terkumpul, pas ketika hari Asyura,
kepala sekolahnya memanggili, mana anak-anak yatim dilihat, dikumpulkan di lapangan. Bu, sumbangan kekanakan tadi dibagi sidin berupa duit, ada yang berupa barang sesuai keperluan anak. Si yatim piatu ini kada berselawar seragam sekolah itu kan sidin. Disuruh membagi bang siapa? Kekanakan gue dilajari. Karena kan suruh menjual karena duitnya dari Inya. Amun duitnya dari buan pian menjual. Jadi sekolah ada yang seperti itu Bapak Ibu. Gaji kita, tapi ini menapsi-napsi bang lah. 2,5% dari gaji kita itu ada satu sekolah yang mengumpulkan Bu setiap bulan 1 juta tuh 100.000. Ada beberapa guru yang mengeluarkan zakatnya di setiap bulan itu. Ada yang tukang kumpulkan di sekolah itu. Jadi duit yang terkumpul di wadah bendahara di sekolah ini disumbangkan tadi ke wadah anak-anak yatim pas di hari Asyura dikusut kepalanya. Banyaklah pahalanya maksud di hari Asyura. Bapak Ibu, pahalanya sama orang dengan pahala 10.000 kali berumrah dan berhaji. Maksud anak yatim aja apa lagi biar menjulungi duitnya belain. Wajibnya adalah dilaksanakan di sekolahnya. Itu contoh yang baik. Anakan hatinya rasa kayak palung guru neng ini. Seumuran jurun pasti ingat tuh. Anak lawan pian bila pian kayak itu. Itu menggugah kita Bapak Ibu. Jadi jangan kita kada peduli jadi. Peduli kuncinya Bapak Ibu. Di mana saja kita berada. Itu di sini. Jadi rasa peduli itu bukan hanya kita di sekolah tapi di lingkungan kita sekitar itu juga kita terapkan. Karena tadi kita sebagai panutan, sebagai figur guru agama ini luar biasa pian jabatannya. Apalagi ibu kayak bubuhan sidinnya orang Kemenak langsung. Kita guru agama nih di kampung tuh jadi panutan. Ada gue di kampung pina guru agama pina kayak tasisi lahu. Ya Allah, doakan ulun mendoakan. Mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah. Kita Bapak Ibu karena kita jadi panutan, karena kita jadi teladan, kita di depan dari segala kegiatan yang baik-baik. Kayak kita di lingkungan ada majelis taklim misalnya. Amun seorang kada kau mengurusi, seorang tampil barang 4 hadir. Apalagi amun seorang sebagai pengurusnya misalkan mantap lagi. Kita. Makanya jalurun tadi kita jasmani ini perlu makan buah, makan nasi, makan iwak, memenuhi kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani seperti itu. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, ya, suruh kita terus menuntut sampai akhir hayat. Tapi karena merasa aku ini sudah guru agama, kada heran-heran orang kegiatan di sekitar kita. Rasa pak iyanya sudah, rasa alim mu'alim sudah. Jangan kayak itu kita. Semakin kita menuntut, semakin kita belajar memakani rohani kita, semakin merasa kurang kita. Ya kan? Merasa kurang kita. Ulun merasakan semakin kita belajar, semakin rasa bungul kita. Tapi kalau kita, aku ini sudah mulai awaliyah sudah, sampai aliyahnya sudah, S1 sudah. Namun kita hanya duduk sampai S2 gimpian belajar masalah ilmu agama jauh lawan orang nganggo di pesantren. Ada apa-apanya kita S2 nih. Ilmu agama kita tuh jauh lawan orang yang duduk di pesantren. Maka perlu kita terus membekali diri dengan ilmu agama. Yakin ya? Biar kalau belajar ilmu agama ini sebutin kitab tamat, belajar pulang lain ini semakin penasaran. Ayo lowongkan waktu kita karena itu menjadi sanggup kita. Maaflah pun sambil menggugah lah seperti itu.
Jadi Jangan hanya kita memberi pengetahuan agama kepada anak-anak kita, juga kita sambil belajar. Karena itu kewajiban kita. Menuntut ilmu fardu ain kita. Kita hidup semenit itu pasti ditanya. Sedetik saja pasti ditanya kemana kita menggunakan. Kayak itu kalau lah. Yolo ini kata tahu juga. Jujur lah kira-kira. Itu juga Bapak Ibu, ketika kita disumpah menjadi pegawai negeri sipil, disumpah menjadi P3K, disumpah menjadi tenaga undang-undang, ada bang rasanya lah. Sejak keluar SK itu amanat nih terbeban di pundak. Ya kada. Amunang balum jadi honor daerah masih honor komite, mudah-mudahan nanti satu saat ada rezekinya menjadi honor daerah atau P3K atau jadi PNS, mudah-mudahan. Tapi sabar Pak, innallaha ma'as, mudah-mudahan. Adalah honor masih 4 data tadi. Alhamdulillah. Tunggu aja, sabar. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya nanti. Yang belum PPG, mudah-mudahan juga nanti berharap mudah-mudahan saya lulus PPG. Tapi tadi Bapak Ibu, nih amanat kita nih terbeban di pundak. Jadi sebetulnya kadang-kadang gampang kita jadi guru tuh Bapak Ibu lah. Ada gampang. Bila kita hanya bisa menyampaikan tadi, mudah-mudahan jangan tak buat kayak kesahulun di dalam. Jangan. Ya. Nah, waktu kita kalau jadi ASN itu sesuai ketetapan Bupati Barito Kuala dari jam berapa? Jam 8? Jam 3 sore. Bacaannya. Kalau bulik di jam 1 tuh kurang lebih aja di kampung. Bis dah muridnya. Tapi kalau pindihan di Bakti Pulau Bekesan jam 15 punya nyarwani bulikan. Kenapa? Di situ kadang-kadang kepala dinas ini turun di hari Sabtu dia turun sih. Palulut turun ketemu Palulut sendiri di hari Sabtu sih perjalanan. Jadi kadang ini buat alat tuh ngulik susu. Tapi kalau di daerah kita pengunjutan hanyar-hanyar ulun beberapa bulan yang lalu ke daerah Tamban. Datang ulun jam 11 masih lihat di sekolahan lingis. Ada orangnya jam 7 paling jam berapa? Jam 7 masuk buliknya jam berapa? Ayo biar kepala dinas pun ada menemukan dasar banu juga sih deh. Ada di Takune hari ini ada ini kan korwil di Takune. Hari ini ada cara kakak kan? Ada apa aja? Kepada timur sampai rezeki ya. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita dalam iman Islam dan ihsan hingga akhir hayat kita berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Seperti itu harapan kita. Berapa hari lah astagfirullahaladzim saya dipikur menjadi teladan bagi anak-anak kita. Maka kita harus bisa terdepan. Begitu juga tadi di lingkungan sekitar kita. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Kalau ada salah dan khilaf dari kata-kata ulun lah, jangan dimasukkan ke hati. Maksud ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا غفور يا الله يا الله يا الله يا غفور. اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل سلوه وبلغ وتقبل سوى ما قرأنا وما كبرنا وما عللنا وما سبحنا وفعلنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحولك وقوتك وقدرتك هدية
wasilah ورحمة نازلة وبركة شاملة وسرة متقبلا مقدم وذلك أمر إلى بركة سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح أنبياء الكرام والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين وسلم مثل صواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك خصوصا آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل لهم بلادهم من النار وحجبا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من النار وعتقا لهم من النار ثم إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم اللهم افسح لهم في قبورهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم ارحم جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم اللهم أدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الصحة وأبواب الرزق وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا ومالا مقبولا طهورا يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين